Pakistan, dan Iran. 3 negara itu. Di Indonesia ada nggak Pak? Yang bilang ada siapa Pak? Ada Pak, di stok lagi. Mau tahu tempatnya? Mana Pak? Hah? Enggak lah. Bapak lebih tahu tempatnya. Nih heroin, efeknya yang ditimbulkan beda lagi. Lanjut. Nah ini baru yang dikenal dengan sabu. Itu nama medisnya adalah metapetamin. Dikenal juga nama ais dengan kristal, metapetamin atau sabu. Jadi Bapak kalau lagi ronda, ada yang lewat bawa tas, bawa apaan tuh? Bawa ais Pak, bawa kristal. Bukan, persia kristal laba dulu. Karena metapetamin itu, sabu itu ya kristal itu, bentuknya seperti kristal. Hati-hati. Lanjut. Nah, ini sering ditemui nggak Pak? Nyedot lem, menghirup lem yang digunakan anak kita. Tapi informasi terbaru Pak, untuk AIK-AIBON sudah tidak digunakan. Ini salah satu. Kenapa AIK-AIBON tidak digunakan? BNN sudah menjalin kerjasama berkoordinasi dengan pabrik produksi AIK-AIBON yang ada di Rancamaya pada Sukabumi situ untuk merubah komposisi aromanya. Jadi aromanya AIK-AIBON kalau Bapak beli sekarang baunya busuk seperti kotoran. Jadi anak-anak nggak suka muntah, bukan teler dia. Kalau dulu mereka jadi teler fly, kalau sekarang mereka jadi muntah pakai AIK-AIBON. Tapi kreasi anak-anak kita luar biasa Pak, itu harus diacungi jempol. Mereka pakai yang lain. Apa kreasi lainnya itu di samping ini? Lanjut. Ada yang disebut dengan narkotika jenis baru. Kabar baiknya Pak, dari narkotika jenis baru ini di tingkat dunia sudah ditemukan sekitar 800 jenis narkotika jenis baru atau NPS, New Psychoactive Substances. Di Indonesia sudah ditemukan 71 yang ditemukan. Yang beredar kira-kira di bawah atau di atas 71 Pak? Di atas. Alhamdulillah. Peringkat kita tinggi terus urusan beginian. Nah di atas itu. Dan kabar yang terbaru yang lebih baik lagi, yang diatur baru 25 jenis Pak. Jadi 40 jenis itu kalau Bapak pakai rame-rame di sini, insya Allah tidak boleh aman. Karena kita menganut, mohon maaf Pak Dekan, sistem hukum tidak ada seseorang boleh dipidana kalau tidak ada kesalahan. Kalau belum diatur, boleh nggak? Boleh. Oh. Ada yang senyum ini, wah ini harapan baru. Lanjut. Nah ini masih ingat Pak, tembakau? Tembakonya sih tembakau biasa, cuma campuran tembakonya ini tanaman seperti ini. Ada yang sudah nanam di rumah Pak? Cantik bunganya itu Pak. Siapa bilang jelek bunganya Pak? Cantik itu. Bibitnya jangan cari di terubus, nggak ada Pak. Lanjut. Nah ini tembakonya, cap gorilanya. Lanjut. Nah ini plaka mungkin masih ingat. Ini kurang begitu ngetop di tempat kita, tapi sempat ada di Jawa Tengah, tapi di luar negeri ini cukup ngetop. Lanjut. Ini berasal dari tumbuhan juga. Lanjut. Ini akibat yang ditimbulkan. Ya, lanjut. Nah, ini sempat heboh. Sekitar 3-4 tahun yang lalu sempat heboh. Ini obat dijual di pasar, di toko obat, di apotek, di toko kelontong. Yang wilayah Jakarta Pusat, mana Pak? Jakarta Pusat? Ya. Pernah lewat pasar Pramuka Bu? Ya. Pernah masuk? Oh ya. Sering. Nah, ini dijual. Ini adalah terdaftar sebagai obat relaksasi otot. Jadi kalau otot kita kejang, otot kita kaku, minum ini pakai air putih Pak. Insya Allah pagi kita bangun lebih segar. Tapi anak-anak kita kreatif, dia minumnya pakai minuman keras, pakai whisky. Jadinya narkotika jenis baru itu tadi. Dan itu berbagai macam kreasi sekarang.
Ini untuk saya kenalkan Bapak Ibu sekalian sebagai penjaga gerbang wilayah ujung tombak di kewilayahan, jangan terkecoh sama hal-hal begini. Bawa apaan? Bawa pil bang. Udah pil aja, sama bawa kentengan plastik. Apa? ST. Cium dulu ST beneran atau whisky? Cium. Nah itu. Lanjut. Nah ini yang sempat pernah disita di Jawa Tengah beberapa tahun yang lalu. Mereka bikinnya produksinya jutaan butir Pak. Lanjut. Nah sekarang kondisi di anak kita, ini DKI. Ini Pak, saya bicara DKI, hasil penelitian. Inilah yang harus kita hadapi sama mereka Pak. Kawan-kawan kita, saudara kita yang sudah bekerja, anak-anak kita yang masih sekolah, tidak ikut ketinggalan berpartisipasi pengangguran, nggak bekerja, nggak punya penghasilan, juga menjadi pemakai. Bapak di mana dari ketiga ini? Nggak ada, kita di luar Pak. Tapi inilah yang kita hadapi. Di kampung kita, di lingkungan tempat tinggal kita berhadapan sama mereka. Jadi Bapak jangan terkecoh, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah ini sekarang survei. Ini survei abal-abal, Pak, tapi boleh jadi patokan. Saya pernah melakukan survei ke anak-anak kita yang di SMP. Ya. Pengetahuan mereka tentang narkoba. Lihat Pak, di SMP, SMA, perguruan tinggi, mereka semua tahu. Bukan nggak tahu tentang narkoba. Mereka tahu narkoba, tahu bahayanya narkoba. Tapi toh mereka tetap pakai. Mereka pengguna terbesar tadi, tingkat belajar. Mereka tahu risikonya. Risiko akibat hukum, maksud saya tahu akibat bahayanya untuk diri sendiri kalau menggunakan narkotika, tapi mereka juga tetap menggunakan 7 jenis narkotika. Mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap pakai. Ini yang luar biasa. Kalau nggak tahu dibilang mas saya nggak tahu makanya saya pakai. Enggak, mereka tahu risikonya. Ini yang harus kita hadapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Nah ini pengetahuan mereka tentang narkotika. Dikasih pertanyaan Pak, 53% bisa menjawab dengan benar. Berarti mereka sangat tahu. Ini ada anak kita sekolah. Gimana kita mau harapkan mereka nanti menjadi generasi penerus kalau di depan kalau mulai sekarang mereka sudah mulai kaya dengan narkoba. Jadi yang Bapak Ibu hadapi ini di lapangan saat ini nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Susunannya oleh Pemprov, perangkatnya, instrumennya sedang disiapkan berupa perda. Tadi Pak narasumber yang pertama menyatakan tidak ada kaitan cantolan langsung. Pemda memiliki menangani masalah narkotika. Nah sekarang sudah disiapkan oleh Pemprov berupa raperda. Kita doakan mudah-mudahan segera jadi perda supaya Bapak Ibu sekalian punya alat, punya instrumen, punya kekuatan untuk melaksanakan yang ini yang kita hadapi hari-hari. Dan semakin hari insya Allah semakin meningkat, tidak akan semakin menurun. Lanjut. Itu kenapa disebut narkotika sekarang sudah Indonesia sekarang sudah darurat. Paham arti darurat? Saya kira semua kita sepakat. Darurat itu sudah kritis, betul-betul kondisi sudah kritis. Jadi diharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian di lapangan punya perangkat, punya kemauan, dan tahu siapa yang dihadapi jenis-jenisnya. Bagaimana saya sebutkan tadi. Dan ini akan terus berkembang Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu dengan diharapkan dari kita diskusi hari ini tahu cara memberi penyuluhan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita di wilayah kita masing-masing. Bukan malah sebaliknya jadi kepanjangan tangan mempropagandakan, mempromosikan tentang narkoba. Nah, tinggal dua hal Pak. Kita bicara narkoba dengan benar, orang menjadi sadar bahwa narkotika itu bahaya, itu yang diharapkan. Tapi di sisi lain kita salah menyampaikan, orang pakai narkoba, orang justru penasaran ingin mencoba narkotika. Saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti kita bisa perluas lagi di sesi tanya jawab. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Saya mengikuti dari Pak Moderator, Pak Farid,
Kalau tadi Pak Farid punya pantun, saya juga punya pantun. Nah, cakep Pak ya. Nah, ikan hiu keselak tomat. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat padat ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tiba waktunya untuk kita berdiskusi bersama. Ya, tiba waktunya untuk berdiskusi bersama. Bapak Ibu semuanya, kami harapkan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi ini sehingga apa? Semakin diperkaya khasanah kekayaan dari Raperda ini sendiri nanti ya, dari materi-materi yang bisa kami catat di sini sehingga nanti Raperda akan lebih baik ya. Untuk membuka sesi tanya jawab saya pantun sekali lagi ya. Berkumpul diskusi penyusunan Raperda bersama Bapak Ibu FKDM 5 wilayah DKI Jakarta. Mari diskusi bersama cegah narkoba untuk keluarga kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, saya buka sesi pertama untuk silakan dari mana? Oh, baik di belakang. Kalau nggak salah tadi dari sebutkan nama, kemudian dari mana dan pertanyaan untuk siapa gitu Pak. Silakan. Boleh dibantu Pak? Halo. Oh ya, Oke, sip. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puryawan dari anggota FKD Provinsi DKI Jakarta. Puryawan, Pak Puryawan ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Moderator dan narasumber dan teman-teman FKD semua. Pertama-tama kita sepakat bahwa kejahatan narkoba ini adalah kejahatan sistematis yang memang dilakukan dari bandar sampai dengan pengecer dari atas sampai dengan bawah. Ya, makanya saya berpendapat bahwa pencegahan ataupun pemberantasan narkoba ini tidak hanya dilakukan sampai dengan level kelurahan, tetapi juga harus dilakukan sampai dengan level RT. Ya, karena saya sering juga melihat hal-hal yang memang kejahatan narkoba sampai dengan level RT, pengedaran yang dilakukan oleh anak muda. Karena ini terus terang sangat meresahkan dan bisa mengganggu masa depan generasi kita sebagai anak bangsa. Nah, saya nggak tahu apakah perda yang memang akan dibuat oleh Pemprov ini terlambat atau tidak, ya. Karena bagi saya memang tidak ada kata terlambat lah ya. Padahal kejahatan narkoba ini sudah dan undang-undang pun sudah ada sejak lama juga kan begitu. Nah, makanya kenapa saya bilang sampai dengan level RT pencegahan maupun pemberantasan, karena ini perlu kolaborasi antara penegak hukum dalam hal ini polisi, organisasi nasional tentang narkoba dalam hal ini BNN, dan juga Pemprov DKI, Pemda, yang sampai dengan level kelurahan dan organisasi kemasyarakatan, ada RT, RW, organisasi LK, FKDM, FKUB dan lain sebagainya, dan juga warga. Artinya perlu kolaborasi seperti itu. Nah, makanya saya sepakat bahwa perda yang akan dibuat ini adalah sebagai payung hukum mereka untuk berbuat atau bahkan mengeksekusi atau bahkan memberantas, gitu. Artinya tetap berkoordinasi dengan penegak hukum yang insya Allah penegak hukumnya juga penegak hukum yang memang tegas, tidak bisa dinego-nego ketika ditangkap. Nah, ini kan juga penyakit juga kadang-kadang, ya. Nah, maksud saya ketika Pemda DKI ya dalam hal ini camat atau kelurahan bahkan sampai dengan level di RT, RW, RT-nya itu bisa berbuat, ada dasar hukumnya, atau mereka bisa juga bentuk badan seperti tadi Bapak bilang ya, tapi badan itu memang resmi secara perda, secara payung hukum memang terlindungi mereka dalam melakukan pencegahan maupun pemberantasan narkoba. Maksud saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Puryawan ya, Pak Puryawan. Jadi tadi
dari beliau masukan-masukan tentang bagaimana pencegahan dan pemberantasan itu sampai level paling bawah gitu ya Pak ya. Dan mungkin adakah nanti sebuah solusi organisasi atau badan tertentu yang fokus untuk penanganan hal tersebut gitu. Ya, mungkin nanti akan ditanggapi oleh Pak Rian atau Pak Ali, Irjen Ali, atau mungkin nanti dari Kenakari. Baik, silakan dari depan dulu Pak. Ya, silakan. Ya, Pak Adit bisa dibantu. Depan ini Pak, di sini. Nah, Jakarta Pusat. Kalau nggak salah tadi. Ya Pak, saya mau langsung saja Pak. Silakan Pak. Jadi saya gini. Mohon namanya Pak. Pak, nama saya Asep Irawan. Pak Asep. Saya dari FKDM Jakarta Pusat. Saya tinggal di daerah Solusar Kumis Pak. Padat sekali, kumuh dan miskin gitu ya. Kalau soal narkoba, ini kepada bapak-bapak yang pandai-pandai ini, saya ingin sampaikan kalau peraturan nanti dibikin di Pemprov DKI, kira-kira di situ ada nggak ruang untuk bisa meredam? Ada bahasa begini Pak, tukar kepala sama 86 itu Pak. Jadi antisipasi itu bagaimana Pak? Karena secantik-cantiknya, seindah-indah, sebagus-bagusnya peraturan daerah, kalau kita tidak bisa mengantisipasi dua kata tadi, dua itu aja coba, tukar kepala sama 86. Itu bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti akan ditanggapi. Satu lagi Pak, silakan dari belakang. Tadi Jakarta Utara ya Pak ya, FKDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf dari FKDM Jakarta Utara. Berkaitan dengan perda, sebelum saya ingin flashback ke belakang, sekitar antara tahun 2005 sampai tahun 2010, bahkan sampai tahun 2011, itu Pemda DKI Jakarta punya BNP, Badan Narkotika Provinsi, dan saya salah satu anggotanya. Dan saat itu program-program program-program PNP, kemudian saya di BNK Jakarta Utara, Badan Narkotika Kota Jakarta Utara, yang sampai program itu sampai tingkat kelurahan, di mana saat itu anggarannya itu per 3 bulan, per triwulan. Itu programnya itu berupa sosialisasi P4BN maupun yang bersifat represif setiap 3 bulan sekali. Ketika BNP organisasinya dibubarkan, karena saat itu anggarannya dari Pemda DKI Jakarta, dan ketuanya saat itu ketuanya adalah Wagub Wakil Gubernur sebagai kepala BNP, dan di bawahnya ada Kalakhar dari kepolisian. Ketika tahun 2010 organisasinya dibubarkan, maka diganti dengan BNP Provinsi yang anggotanya adalah kepolisian, di mana posisi anggaran Pemda adalah sebagai support team. Nah, ketika sekarang kembali lagi seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak di depan, bahwa di sini ada BNP provinsi yang anggarannya jelas dari pusat. Kemudian perda ini adalah untuk mengambil anggaran dari Pemda DKI Jakarta. Padahal kan sudah resapel Pak. Itu satu. Kedua, ketika kami dulu sebagai anggota BNP, BNK tingkat kota Jakarta Utara itu dari masyarakat Pak. Kami dari masyarakat. Kemudian ketika kami turun ke bawah sosialisasi pun, kemudian kita memfungsikan masyarakat juga. Gitu. Kenapa fungsinya itu kalau kemudian dulu dibubarkan organisasinya digantikan oleh BNP yang dari struktural kepolisian, kenapa kalau memang demikian, kenapa tidak dikembalikan lagi organisasinya Pak? Gitu. Jadi lebih jelas posisinya dalam perda. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih. Dengan Bapak Yusron ya, Muhammad Yusron ya. Yusro, Bapak Muhammad Yusro. Baik, tadi pertanyaannya tentang anggaran dari Pemprov serta kenapa tidak dikembalikan lagi organisasi yang dulu pernah ada, gitu ya Pak Yusro ya. Baik, dari Pak Rian dulu, monggo Pak. Baik, terima kasih. Izin Pak Moderator, langsung saja saya jawab tiga pertanyaan tadi, tapi dalam hal yang sifatnya masing-masing ini ya, isu. Jadi Pak Puryawan ya, Pak Puryawan, Pak Asep sama Pak Usro ya, terkait dengan kelembagaan sampai tingkat bawah, Pak, memang itu fungsi utama dari Perda ini, Pak. Di Perda ini dimungkinkan lembaga-lembaga yang sifatnya teknis, administratif ataupun untuk sebagai lembaga pendukung diatur di dalam pergubnya, Pak, pergub turunan dari Perda, Pak. Yang selama ini untuk bikin lembaga yang seperti itu sangat susah, Pak. Dasarnya apa? Bagaimana caranya? Apakah ini bagian sub A, apa sub B? Jangan-jangan nih kewenangannya dari BNN sajalah yang buat itu. Dengan adanya pengaturan sifatnya dalam Perda itu dimungkinkan, Pak, teknisnya dalam peraturan gubernur apa yang dibutuhkan di masyarakat. Jangan-jangan tingkat RT juga ada, Pak, mungkin, Pak. Jadi saya kira Perda ini bukan hanya tadi saya bilang untuk mencegah hambatan-hambatan yang selama ini ada, tapi itu memberikan suatu solusi dasar pembentukan memang apa yang dibutuhkan di Pemprov DKI, Pak. Kita nggak ngomong daerah lain, Pemprov DKI karakternya. Ya. Terus kedua, tadi memang benar, Pak, sebagus apapun instrumennya Pak Asep ya, kalau udah urusan cincai susah nih Pak Asep ya. Tapi dalam Perda ini Bapak Ibu sekalian jangan lupa kita atur dalam bab khususnya itu adalah terkait dengan bab pembinaan dan pengawasan, Pak. Di dalam Pak Asep, di dalam bab pembinaan dan pengawasan ada fungsinya, Pak. Apakah dalam pengawasan itu nanti dibuat sistem pengawasan sifatnya digital? Jadi proses pelaporannya memang terbuka, kan gitu Pak ya. Dan kedua aman, ya. Dan ketiga langsung tanggap. Sepanjang tidak dibunyikan di dalam konteksnya pengawasan ataupun lembaga pengawasan pembinaan, Pak, tidak boleh. Karena itu Perda ini menjadi dasar tadi, Pak. Yang cincai selesai, Pak. Kenapa? Karena ada apa? Ada kewajiban bidang pembinaan dan khususnya pengawasan. Untuk bidang pengawasan kita bunyikan saja, misalkan terkait dengan pengawasan sifatnya itu terbuka, dalam arti dibuat digital, Pak. Dana dari mana ya? Dari Perda ini. Kalau tidak ada Perda ini tidak bisa, Pak. Dana dari mana itu? Dari Humas, tidak mungkin. Ya. Dan ketiga, Bapak Ibu sekalian, ingin saya jelaskan lagi karakter salah satu kenapa harus dibunyikan di Perda, Pak. Tadi saya bilang Perda itu sepanjang nggak urusan fundamental, nggak urusan hak yang sifatnya dasar, jangan coba diatur di Perda. Yang kedua, Perda itu kenapa perlu keluar? Karena terkait dengan anggaran, Pak. Kalau sudah bentuknya Perda, maka ada kemandirian dari pemerintah provinsi itu untuk mengeluarkan anggaran daerah. Jadi dasar utamanya Perda. Itu, Pak. Jadi tidak susah Pak Gubernur atau tingkat di bawahnya itu untuk buat instrumen apapun sifatnya untuk mendukung. Tidak susah, Pak. Ya. Yang susah itu tidak ada dasar hukumnya dari mana mau ngeluarin Perdanya, Pak. Sedangkan pemeriksaan keuangan sekarang sudah ketat, sangat ketat. Akhirnya main lempar-lempar ya, Pak. Suruh dia aja yang buat, suruh dia aja yang buat. Anggaran bukan anggaran itu padahal dibuat-buat, berbahaya itu. Jadi sudah tepat ini Perda Pemprov. Dan ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada lembaga Pak Usro ya Pak ya, saya sepakat Pak. Apapun bentuk lembaga yang akan dibuat ataupun digabungkan atau apa, itu adalah usaha dalam hal terkait dengan bab kelembagaan, Pak, namanya, Pak. Harus dibunyikan dulu di Perda, namanya bab kelembagaan. Apakah lembaga itu sistemnya itu terintegrasi? Yes, Pak. Dibuat ada dua hal yang harus diatur nanti dalam bentuk peraturan gubernur itu, Pak. Peraturan gubernur yang sifatnya itu supervisi sama koordinasi. Apa artinya? Ada lembaga yang punya fungsi untuk mensupervisi pemerintah, Pak, ke bawah sifatnya. Ada yang koordinasi.
BNN daerah, provinsi tentu kan tidak dalam konteks kita supervisi, Pak, kan tidak bisa. Tapi kalau koordinasi maka dimungkinkan pembagian pendanaan, gitu Pak. Mana yang memang sudah dibiayai oleh pemerintah pusat, ya melalui BNP, mana yang memang tidak ya, mana. Jadi saya kira dengan adanya konteks kelembagaan, ya kita memungkinkan kita untuk mengintegrasi mana yang memang lembaga sudah ada, pendanaannya dari pusat, mana yang daerah belum ada kita atur sendiri Pak. Kalau memang dia sifatnya supervisi, bentuknya perintah ke bawah, berarti pendanaannya dari pemerintah. Berarti kita tugas pembantuan. Tapi kalau saya mandiri, maka dua kelembagaan tadi sifatnya koordinasi. Mana bagian yang menggunakan pendanaan pusat, mana daerah. Karena harus wajib Pak sekarang Pak, mana yang gunain dana pusat, mana daerah. Tidak boleh campur-campur Pak, ngeri Pak tuh dari kes bangkol juga. Kalau sudah urusannya keuangan negara Pak, ngeri. Nah, perda ini adalah sebagai dasar ketika menjalankan fungsi pelindungan dan pendagang terkait dengan P4GN, maka bukan hanya clear tugas dan kewenangan, tapi terkait dengan sumber pembiayaan dan bagaimana penggunaannya. Oleh karena itu saya mengusulkan pada tim juga jangan lupa dibuat bab standar Pak. Kenapa saya bilang dibuat bab standar? Siapa individu yang boleh menerima duit Pak? Lembaga mana swasta yang boleh menjalankan fungsi pencegahan Pak? Apalagi fungsi penanganan. Memangnya saya baru buat Pak lembaga Pak langsung penanganan Pak? Boleh enggak? Enggak boleh, harus ada standarnya. Kenapa? Kalau standar itu sudah bagus, maka baik dari sisi keuangan dan lainnya jadi tambah mantap Pak. Pertanggungjawaban di bidang kes bangko dan lainnya jadi aman tentram Pak. Kenapa? Yang kita berikan pendanaan, subjeknya siapa, batasannya apa sudah diatur Pak. Kalau sudah diatur nyaman kita rasanya. Dan Bapak bertugas pun ingat Pak, perda Bapak Ibu sekalian, perda ini bukan untuk mengamankan saja Pak itu. Tetapi yang terpenting adalah ketika Bapak menjalankan tugas kewenangan Bapak Ibu semuanya, Bapak dilindungi Pak. Benar Pak? Bukan karena nekat saja, bismillah ini kan hal yang tidak bagus, saya mau di depan negara, tidak Pak. Tapi negara melalui Pemprov DKI, melalui perda ini memberikan pelindungan kepada Bapak. Jadi lembaganya dibentuk harus bagus, perlindungan kepada Bapak juga ada. Makanya saya hanya menyampaikan baper Bapak, karena memang diskusi pada hari tidak diskusi yang sifatnya teknis rancangan, tetapi baper Bapak. Jadi sudah saya sampaikan pertanyaan langsung ke baper Bapaknya apa, semuanya ada. Dan kalaupun nanti dari tim Pak Zainal ataupun Prof Ali akan menambahkan, saya kira yang sifatnya itu memang sesuai kebutuhan di Pemprov DKI, karena berbeda Pemprov DKI karakteristiknya dan lain. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh Pak Asepnya udah nggak ada. Langsung Pak untuk ditambahkan. Ya saya kira sudah cukup lengkap. Saya coba ingin menanggapi dari Pak Kurniawan tadi sampai tingkat RT. Betul Pak, karena memang sasaran kita di situ Pak. Dan saya kira kawan-kawan yang ada di sini dari yang tergabung dalam FKDM itu kan bisa lintas RT Pak, kan tidak dibentuk masing-masing RT. Kalau nggak salah saya dapat informasinya tugas dari FKDM ini di tingkat kelurahan. Jadi lintas RT saya kira bisa. Memang harus Pak, karena memang di situ marketnya, pasarnya itu di situ Pak Kurniawan. Jadi jangan kita terkotak-kotak Pak, karena sindikat narkotika itu juga tidak terkotak-kotak. Mereka bahkan lintas bangsa, lintas negara. Jadi kalau kita memang harus, itu kenapa ada perda ini, menjawab yang disampaikan oleh Pak Yusrol tadi. Kenapa dulu BNP sekarang kok namanya BNNP provinsi? Supaya penanganannya itu tidak parsial. Karena sindikat narkotika ini juga bukan orang bego-bego semua, Pak. Mereka lihat celah peraturan. Oh di DKI yang nggak boleh ABC, tapi di Jawa Barat boleh. Mereka masuk ke Jawa Barat. Dari Jawa Barat nyebrang ke DKI lagi, gitu loh. Oh ada celah aturan di Pemprov di Banten tidak diatur, dikatakan soal membawa narkotika atau barang-barang bahan narkotika. Tapi di DKI belum diatur, mereka masuk lewat DKI, begitu. Jadi supaya tidak parsial. Dan kita itu dulu pada saat zaman BNP itu sering antar
aparat BNP itu dibuat berkompetisi, berlomba, yang secara tidak langsung menimbulkan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu pemerintah pusat mengambil alih, dijadikan kebijakan nasional yang dikenal dengan P4GN itu tadi. Apa kaitannya atau hubungan kerjanya dengan BNP, dengan provinsi? Itu berkolaborasi. Jadi kebijakan P4GN-nya itu dari nasional yang dilaksanakan oleh BNN, kepanjangan tangannya itu BNNP dan BNNK, sedangkan pelaksanaannya, implementasinya disesuaikan dengan situasi, budaya, sosial, dan peraturan yang berlaku di masing-masing provinsi supaya tidak overloading. Nanti lebih lengkap dan mendalam ini ada pejabat dari BNNP DKI nanti yang menjelaskan, Pak Yusron. Saya khusus menjawab punya Pak Asep ini, saya Pak Asepnya, oh enggak ada Pak Asep. Ya, ada perwakilannya. Apakah cukup peraturan yang dibuat Perda ini, yang dalam bentuk Perda ini untuk mengatasi tukar kepala atau 86? Saya bilang tidak cukup. Peraturan Perda ini adalah sekumpulan aturan, ya, sekumpulan aturan. Pelaksananya adalah kita. Saya coba kembalikan lagi, mohon maaf dengan Pak narasumber, Pak Dekan Fakultas Hukum, mengingatkan ada satu pelajaran teori di Fakultas Hukum itu tentang kita sebagai manusia makhluk. Ya. Kita itu adalah Homo sapiens, makhluk sosial. Makhluk sosial itu kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tatanan kehidupan yang lebih baik untuk kita maupun untuk komunitas kita. Nah, kalau peraturan ini dibuat itu untuk sebagai payung kita supaya kita dapat menjalin kehidupan satu dengan lain yang lebih baik, untuk menghindari bahaya yang namanya narkoba. Kalau kita tidak peduli, tetap itu hanya dianggap sebagai aturan, biarkan tukar kepala dan biarkan 86 itu berlangsung, itu bukan lagi kita Homo sapiens, tapi kita menjadi Homo hominidus, yang seseorang manusia memakan sesamanya. Saya kira kita tidak akan masuk ke golongan yang kedua. Itu saja patokannya. Yang kedua, ada gium di ilmu hukum itu bahwa peraturan atau hukum itu tidak pernah. Kalau sewaktu-waktu dia tertidur atau sewaktu-waktu dia pasif itu ya. Tapi kalau mati sama sekali tidak. Suatu ketika dia akan timbul, suatu ketika dia akan menunjukkan ketajamannya sebagai suatu aturan. Jadi kalau dibilang secara nyata apple to apple, bisa nggak segera mengatasi 86 dan tukar kepala? Nggak bisa. Tapi kembali kepada niat dari pelaksananya. Oleh karena itu, inisiasi yang sudah dilakukan oleh Pemprov ini, mari kita kita dukung. Itu kenapa kita semua ada di sini. Saya itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi Pak Irjen Ali sudah menyampaikan. Di sini ada dari BNN Provinsi, Pak Joko Purnomo. Ya, tepuk tangan buat beliau sudah hadir. Ya, langsung saja Pak Joko, waktu dan tempat kami persilahkan biar sahih jadinya. Depan dulu Pak Joko. Pak Joko, Tes. Ya, saya di sini aja berdiri, dari tadi duduk terus soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kesamat Pak, belum makan. Belum. Sama. Iya. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ini mantan deputi saya Pak Ali, rekan-rekan Arti Pena, ini dosen yang luar biasa, ya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Dan kita semangat. Ya. Hari ini saya coba membuka nuansa lain terkait dengan rancangan Perda. Saya bicara tentang gimana sih Jakarta menuju kota tanggap ancaman narkoba. Kalau tanggap berarti harus sigap, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau sigap tadi mungkin sudah jelaskan bagaimana peran masyarakat dan sebagainya untuk kita bisa sigap menanggulangi narkotika. Next. Nah, ini landasan hukumnya, ya, Bapak Ibu sekalian.
Kita lihat saja putusan Gubernur 625 kemudian diperbaharui menjadi 483 tentang susunan keanggotaan tim terpadu P4GM. Jadi di Jakarta ya saat ini sudah tersusun tim terpadu mulai dari tingkat provinsi, kota hingga kecamatan, dan kita satu-satunya provinsi ya di Indonesia yang tim dunia tingkat kecamatan. Tepuk tangan. Ya. Kita cuma satu lah di Indonesia, nggak ada sampai tingkat kecamatan kecuali DKI 44 kecamatan. Di 44 kecamatan itu masuk di dalamnya 267 kelurahan. Luar biasa itu DKI ya. Lanjut saja. Nah, ini latar belakangnya barangkali sudah disampaikan ya terkait gambaran ancaman. Saya next saja. Nah, nih Bapak Ibu, saya coba menyoroti faktor pendorong saja. Kemarin di masa pandemi ya, faktor pendorong ini menjadi pemicu narkotika meningkat ya. Salah satunya adalah angka pengangguran sangat tinggi. Masa pandemi 2 tahun kemarin ya, banyak orang yang di PHK. Sehingga apa? Sehingga mudah merekrut ya, orang nggak punya kerjaan, perut lapar, akhirnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ditambah lagi ya, pangsa pasarnya luar biasa. Jadi kalau orang jualan ya, kita jualan penggemarnya banyak, barangnya bertambah atau berkurang? Tambah pasti ya. Bapak Ibu yang setiap Ramadan jual takjil, kalau sebelum jam 5 udah habis, di hari berikutnya pasti ditambah kan? Seperti itu, termasuk narkotika. Lanjut. Nah, ini kondisi saat ini ya. Bapak Ibu, yang perlu saya soroti adalah di konsumsi ya, terutama di anak-anak sekolah. Betapa prihatinnya kami ya di BNSP DKI Jakarta, banyak anak-anak sekolah yang jalani program rehabilitasi ya. Sampai saya memohon ke Dinas Pendidikan, anak-anak ini jangan dikeluarkan dari sekolah. Padahal bukan tugasnya BNN tuh, gitu kan. Tapi saya melihat ini masa depan kita masih ada di sana, gitu ya. Itu yang kami lakukan, upayakan. Nah, di MPLS sekarang Bapak Ibu ya, sekolah wajib hukumnya menyelenggarakan atau menyampaikan program P4GM, pencegahan narkotika. Nanti Bapak Ibu cek ya di putra putri Bapak Ibu, ada nggak hari ini ya di masa MPLS ini pembekalan terhadap pembekalan kepada siswa tentang bahaya narkotika. Gitu. Hukumnya udah wajib ya sekarang ini. Tidak ada lagi zaman saya sekolah itu mapras segala macam hal yang nggak benar, suruh pakai topi yang nggak jelas gitu kan. Diisi pengetahuan mereka tentang bahaya narkotika, bela negara dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini faktor pemicunya ya. Kalau saya lihat ada faktor diri, lingkungan ya, faktor ketersediaan. Karena ini teman-teman FKDM ya, kita lihat faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ada faktor kemiskinan, pengangguran, keluarga bermasalah, dan lingkungan sosial. Nah, saya berencana ke depan saya ingin melihat ya peta kawasan rawan menurut kacamatanya FKDM. Nanti kita akan rapat. Saya sudah sampaikan suratnya ya ke Pak Gubernur, mudah-mudahan di bulan-bulan ini atau di bulan Agustus. Jadi yang melihat petanya Jakarta, tingkat kerawanan menurut versinya FKDM itu seperti apa sih? Gitu. Jadi jangan menurut versi kami. Jadi kami nanti akan combine ya, versinya kami, versinya FKDM. Seperti itu rencana saya. Sehingga kita akan nanti punya pemetaan ya yang komplit. Jadi Bapak Ibu yang di kelurahan ya, khusus yang di kelurahan bisa melihat tuh kelurahan saya rawan nggak ya, masuk dalam kawasan rawan, zona merah, oranye atau zona hijau, gitu menurut versi Bapak Ibu sekalian. Nanti karakteristiknya ya nanti saya berikan, penilaiannya saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Rencana saya seperti itu ya. Kemudian
ya faktor diri ini nanti Bapak Ibu bisa lihatlah keseharian anak-anak kita, ya. Kemudian faktor ketersediaan, ada nggak sih ini faktor kesediaan Bapak Ibu yang nanti salah satu indikator kita menilai kawasan rawan di kawasan tempat Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Next. Nah ini Bapak Ibu ya yang saya sampaikan, saya berkali-kali nyampaikan ini hasil penelitian kami ya di masa pandemi kemarin, ternyata narkotika naik. Nah tahun ini Bapak Ibu ya, tahun ini kami akan melakukan penelitian kembali. Kita akan lihat potretnya Jakarta seperti apa. Ya, nanti tim dari BRIN, tim dari BPS, ya, tim yang lain itu akan turun ke Jakarta. Kalau nanti Bapak Ibu kebetulan yang ditanya, ya, tolong jawab sejujurnya, karena ini menjadi potret kita, gitu. Nanti akan dihitung, ya, akan dihitung berapa sih jumlah yang pernah pakai di DKI Jakarta, kemudian berapa banyak sih yang setahun pakai, seperti itu. Ya, tahun ini penelitian berarti rilisnya nanti di tahun depan, seperti itu. Next. Nah, ini ya penelitian kemarin juga menunjukkan bahwa perempuan yang paling berisiko, ya, perempuan yang paling berisiko. Jadi kalau Bapak Ibu punya putri, tolong ya dijaga. Ya, ternyata perempuan emansipasinya narkotika juga, gitu ya, bukan hanya di bidang lain, narkotikanya juga sama, ya. Lanjut. Nah, ini rentang kelompok 15 sampai 24 tahun, ya, yang sangat rawan. Di desa dan di kota ini mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita, kenapa kami lakukan upaya MPLS ini dengan mengisi tentang bahaya narkotika, tujuannya itu Bapak Ibu, ya, untuk menekan, karena kemungkinan agak sulit, tapi ditekan angka penyalahgunanya, ya. Lanjut. Nah ini 5 jenis narkotika yang paling banyak kemarin dipakai di masa pandemi, ya. Ganja masih favorit Bapak Ibu, ya. Sekarang muncul ganja sintetis atau yang disebut tembakau gorila. Harganya murah meriah, yang paling banyak digunakan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, guna mencapai kota tanggap ancaman narkoba, maka grand design-nya adalah mewujudkan kabupaten kota tanggap ancaman narkoba melalui partisipasi aktif, ya, seluruh komponen masyarakat. Jadi yang didorong adalah partisipasi masyarakatnya. Untuk apa? Untuk jaga lingkungannya masing-masing, gitu. Kalau kami dengan petugas atau aparat yang sedikit itu nggak akan mungkin bisa menjangkau seluruh Jakarta misalnya. Tapi yang bisa jaga kampung, RT, RW, tempat Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu, ya. Nah, sebelumnya. Nah, di sana upaya mewujudkannya adalah pertama memperkuat ketahanan keluarga. Adanya di mana program ini? Ya, salah satu contoh program ini ada di PKK. Ya, kan? Bagaimana PKK harus gencar, harus lebih intens, ya, ibu-ibunya untuk untuk ketahanan keluarga. Kemudian ada ketahanan masyarakat, FKDM di dalamnya termasuk, gitu, ya. Kemudian memperkuat ketahanan kewilayahan, teritorial. Kemudian ketahanan kelembagaan hingga ketahanan hukum, ya. Tentu semuanya ada komponen pendukung, salah satu anggaran yang nanti akan muncul insyaallah di perdanya. Lanjut. Nah, ini strateginya bagaimana memperkuat kelembagaan baik internal maupun eksternal. Kemudian ada pengawas, ya. Kemudian ada pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kota tanggap ancaman narkoba. Kemudian ada pelaksanaan kerjasama yang tadi saya sampaikan, ya. Mungkin di kali pertama kita akan melakukan pemetaan bersama teman-teman di FKDM, gitu. Nah nanti saya pengen dapat masukan yang banyak, karena nih FKDM-nya banyak, ya. Nanti mungkin pelaksanaannya melalui Zoom. Tapi kalau Bapak Ibu mau kumpul di kelurahan atau di kecamatan, kami persilahkan. Yang penting saya akan dapat versinya, ya, kelurahan yang dimaksud itu menurut versinya Bapak Ibu sekalian. Lanjut saja. Nah,
Ini Bapak Ibu aspek dalam sistem ketanggapan keberlanjutan. Ada sosial budaya. Ada nggak sih norma sosial ya yang menjauhkan masyarakat dari bahaya narkotika? Ya, seringkali yang sering kami temui adalah seseorang yang habis rehabilitasi kembali lagi ke masyarakat justru di stigma. Lalu ini ya, gitu. Nah itu yang akhirnya ya orang kembali relapse, rehab lagi, pakai lagi, rehab lagi seperti itu. Harusnya ya masyarakat menerima, jadikan dia sebagai magnet untuk teman-teman yang masih pakai untuk jalani rehab. Gitu. Jangan di stigma dia nanti down ya, turun lagi, wah pakai lagi, PR lagi buat kami. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pengembangan kapasitas ekonomi menjauhkan masyarakat dari narkotika. Dengan kalau di DKI ada dinas tenaga kerja, ya. Bagaimana dinas tenaga kerja itu mampu mengintervensi kawasan-kawasan rawan menurut versi kami sementara. Nanti ke depan kalau menurut versinya FKDM, menurut versinya yang lain baru kita gabungkan, muncul nanti seperti itu. Nah ini yang kami lakukan, kami selalu menyampaikan teman-teman di dinas ya, tolong intervensi pada kawasan rawan supaya apa? Anak-anak kita atau anak-anak muda di kawasan itu yang mungkin skillnya kurang biar bisa dilatih sehingga tidak terganggu dirinya, hidupnya dari narkoba. Karena kalau bicara bisnis narkotika ya ada yang sifatnya tidak langsung ikut mendukung bisnis itu. Contoh jaga parkiran, ya kan harusnya parkiran cuma 2.000, gara-gara di kawasan itu menjadi 10.000. Ntar kalau datang BNN, datang aparat yang lain, motor gua aman ya, aman. Itu terjadi, ya. Jadi ada bisnis yang tidak langsung, atau ada lagi yang jual mie instan, ya di kawasan itu biasa mie instan taruhlah 7.000 misalnya satu mangkok, gara-gara di kawasan itu menjadi 15.000. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah itu yang mau kita bangun ya bersama-sama dengan jajaran pemerintah daerah untuk membangun ekonominya. Kemudian kesehatan ya kami melatih memang beberapa teman-teman di Puskes untuk bisa membantu kami untuk program rehabilitasi. Tetapi yang terjadi Bapak Ibu mutasi ya khususnya tim medis yang sudah kami latih itu mutasinya begitu cepat. Hari ini kita latih, tahun depan sudah pindah. Nah itu selalu gitu, ya itu selalu begitu, itu menjadi tantangan juga gitu ke depan. Nah mudah-mudahan dengan adanya perda, ya ada kewajiban Puskes, ya untuk bisa melayani rehabilitasi, khususnya rehabilitasi yang rawat jalan, gitu rawat inapnya, ya ada di kami, ada di Indo atau di MSKO. Lanjut saja, lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Ya, kembali lagi variabel kota tanggap ancaman narkoba. Ini ada angkanya dan dilaporkan ke Presiden. Ya, nah nanti saya sampaikan penjelasannya. Jakarta itu posisinya dari 34 provinsi, gitu. Ya, variabel yang pertama adalah ketahanan keluarga, perilaku hidup sehat. Pasti kalau dengan teman-teman PKK, ya pasti disampaikan ini budaya hidup sehat. Makanya ada program posyandu dan sebagainya, ya seperti itu. Kemudian kerapatan sosial, keharmonisan keluarga. Ya ini yang menjadi variabel atau indikator daripada ketahanan keluarga. Kemudian ada ketahanan masyarakat, ya ketahanan kesadaran hukum. Ada nggak di masyarakat, ya. Kemudian ada kewilayahan, kelembagaan hingga hukum. Nah, variabel ini semuanya Bapak Ibu ya nanti ini akan diukur indeksnya. Kalau selama ini kan Kesbang ada indeks demokrasi ya. Ini juga ada indeksnya. Gitu. Indeksnya ini nanti indikatornya mulai dari ketahanan keluarga hingga hukum ini nanti akan muncul seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ya di kuesioner yang nanti akan disebar ya, kuesioner yang nanti akan disebar di masyarakat, contoh ketahanan keluarga tentang perilaku hidup sehat.
ada nggak sih di masyarakat itu kebiasaan olahraga rutin seperti itu, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol maupun miras dan sebagainya. Kemudian keratan sosial, ya. Oke. Kemudian ada keratan sosial, ya, tempat tinggal, kemudian keharmonisan keluarga. Seringkali Bapak Ibu, ya, indeksnya Jakarta itu jatuhnya di keharmonisan keluarga. Saya nggak tahu, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ketahanan masyarakat, ya, poin-poinnya ada kesadaran tentang narkotika, partisipasi lingkungan pendidikan, dunia usaha hingga masyarakat. Data yang hadir hari ini adalah FHDM. Mari kita lihat di partisipasi masyarakat. Ada nggak kegiatan pengabdian yang dilakukan secara mandiri di masyarakat?